Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menggali kisah salah satu wali besar yang telah mencatatkan namanya dalam sejarah Islam di Nusantara, yaitu Raden Paku, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi, kebijaksanaan, dan cinta kasih terhadap umat, mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat kisah dan warisan yang ditinggalkan oleh sang penyebar cahaya ini, yang hingga kini masih terasa dampaknya di masyarakat kita. Di bawah sinar rembulan yang lembut, Gresik, sebuah daerah di pesisir utara Jawa, menyaksikan kelahiran seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Raden Paku. Kelahirannya berlangsung pada sebuah masa penuh transformasi, ketika ajaran Islam mulai perlahan mengakar di Nusantara. Abad ke-15 sebelum Masehi menjadi saksi dari awal kisah yang akan mengguncang sejarah Nusantara. Raden Paku lahir dari pasangan yang dihormati. Ayahnya, Sunan Giri, adalah seorang wali besar yang memegang peran penting dalam Wali Songo, 9 ulama yang berkomitmen menyebarkan Islam dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Ibunya, seorang perempuan berbudi luhur, memberikan kasih sayang dan pendidikan yang menjadi pondasi utama bagi kepribadian Raden Paku kelak. Masa kecil Raden Paku tidak hanya diwarnai oleh kegembiraan bermain bersama teman-temannya, tetapi juga oleh pelajaran yang mendalam tentang agama dan kehidupan. Sunan Giri mendidiknya dengan penuh kesabaran, menanamkan nilai-nilai keislaman, kejujuran, dan semangat juang. Raden Paku sering terlihat duduk di sudut pendopo, mendengarkan ayahnya mengajar para santri, memperhatikan dengan mata berbinar. Kecerdasan Raden Paku sudah tampak sejak usia belia. Ia dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan cepat dan memahami maknanya. Selain itu, keberaniannya mulai terlihat saat ia sering menemani Sunan Giri dalam perjalanan dakwah ke pelosok-pelosok desa. Meskipun usianya masih muda, ia sudah menunjukkan keberanian luar biasa menghadapi tantangan. Namun Raden Paku bukanlah anak yang hanya pandai belajar. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap alam. Ketika tidak sedang belajar, ia sering terlihat menyusuri sungai-sungai kecil di sekitar desanya, memetik pelajaran dari setiap ciptaan Tuhan. Ia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan yang mulia, dan tugas manusia adalah memahami serta merawatnya. Kehidupan Raden Paku kecil menjadi cerminan dari persiapan Tuhan untuk menempatkannya dalam tugas besar. Dalam kesederhanaan hidupnya, ia mempersiapkan diri untuk menjadi penerang di tengah gelapnya kebodohan dan kemusyrikan yang masih mengakar di sebagian masyarakat. Di usia belasan tahun, Raden Paku mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan hanya seorang anak biasa. Kecerdasannya, keberanian, dan ketulusannya membuat banyak orang dewasa di sekitarnya menaruh hormat kepadanya. Para santri di pesantren Sunan Giri sering berkata, anak ini akan menjadi penerus yang membawa cahaya lebih terang dari pendahulunya. Waktu terus berlalu, dan Raden Paku tumbuh menjadi pemuda dengan semangat membara untuk menuntut ilmu. Di bawah bimbingan ayahnya, Sunan Giri, ia telah menguasai dasar-dasar agama Islam dan ilmu pengetahuan. Namun rasa hausnya akan pemahaman yang lebih mendalam tak kunjung surut. Suatu hari, Sunan Giri memanggil putranya dan berkata, "Nak, dunia ini luas. Ilmu tidak hanya ditemukan di tempat kita lahir. Pergilah ke Pasai, tempat para ulama besar berkumpul. Di sana, kau akan menemukan jawaban atas pencarianmu." Perintah itu tidak datang dengan mudah. Pasai yang berada di ujung utara Sumatera bukanlah perjalanan yang ringan untuk ditempuh. Namun, semangat Raden Paku mengalahkan segala keraguan. Dengan restu kedua orang tuanya, ia memulai perjalanan panjangnya. Perjalanan ke Pasai penuh dengan rintangan. Ia harus menyeberangi lautan, menghadapi badai, dan melewati hutan belantara. Namun, di setiap langkahnya, ia selalu mengingat pesan ayahnya. Kesulitan adalah guru terbaik bagi seorang pencari ilmu. Dalam setiap kesulitan, ia menemukan kekuatan baru, dan dalam setiap tantangan, ia melihat kebesaran Tuhan. Setibanya di Pasai, Raden Paku disambut oleh suasana yang penuh dengan keilmuan. Pasai pada masa itu adalah pusat keilmuan Islam di Nusantara, tempat ulama-ulama besar berkumpul dan berbagi pengetahuan. Di bawah naungan Masjid Raya Pasai, Raden Paku mulai belajar kepada para ulama ternama. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama besar yang dikenal akan kedalaman ilmunya dan kebijaksanaannya dalam mendidik murid. Hari-hari Raden Paku di Pasai dihabiskan dengan belajar tanpa henti.
Ia mempelajari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, hingga ilmu-ilmu seperti astronomi dan kedokteran. Kesungguhan dan kecerdasannya membuat para gurunya terkesan. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu murid terbaik di antara teman-temannya. Namun, bukan hanya ilmu yang ia dapatkan di Pasai, ia juga belajar tentang nilai-nilai kesederhanaan, ketulusan, dan tanggung jawab. Para gurunya sering mengingatkan, ilmu tanpa amal adalah ibarat pohon tanpa buah. Jika kau ingin menjadi cahaya bagi orang lain, kau harus menjadi teladan dalam tindakanmu. Selama di Pasai, Raden Paku juga berkenalan dengan para ulama muda dari berbagai penjuru Nusantara. Pertemuan ini menjadi awal dari jaringan dakwah yang kelak akan memengaruhi penyebaran Islam di tanah Jawa. Salah satu teman dekatnya adalah Raden Fatah, yang kelak menjadi pendiri Kesultanan Demak. Pertemanan ini memperkuat visi Raden Paku untuk tidak hanya menjadi seorang alim, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, Raden Paku akhirnya merasa siap untuk kembali ke Jawa. Namun, ia membawa lebih dari sekadar ilmu. Ia membawa misi besar, menyebarkan Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan, sebagaimana yang diajarkan oleh para gurunya di Pasai. Di atas kapal yang membawanya pulang, Raden Paku merenung. Lautan yang membentang di hadapannya mengingatkan pada perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ia berjanji dalam hatinya untuk menggunakan segala yang telah ia pelajari demi membawa cahaya Islam kepada tanah kelahirannya. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Pasai, Raden Paku akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Jawa. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Ia bukan lagi seorang pemuda yang hanya haus ilmu, melainkan seorang yang telah dibekali pengetahuan mendalam dan keyakinan kuat untuk membawa perubahan. Setibanya di Gresik, Raden Paku disambut dengan penuh haru oleh keluarganya dan masyarakat sekitar. Namun, ia segera menyadari bahwa tugas berat telah menantinya. Meskipun Islam telah mulai diterima di sebagian wilayah Jawa, banyak masyarakat yang masih memegang erat kepercayaan lama dan tradisi leluhur yang bercampur dengan berbagai praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hari pertama Raden Paku di tanah Jawa dihabiskan dengan mengamati kehidupan masyarakat. Ia berjalan dari desa ke desa, mendengarkan keluh kesah mereka, dan melihat bagaimana keyakinan lama masih mendominasi cara hidup mereka. Ia menyadari bahwa dakwah tidak akan berhasil jika dilakukan dengan cara memaksakan kehendak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Langkah pertama yang diambil Raden Paku adalah mendirikan sebuah tempat belajar kecil di Gresik. Di tempat ini, ia mengajarkan dasar-dasar Islam kepada anak-anak muda. Pendekatannya yang penuh kasih sayang dan sabar membuat banyak orang tertarik untuk belajar darinya. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang yang datang, tidak hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk meminta nasihat dan solusi atas masalah mereka. Namun, tantangan besar segera muncul. Beberapa tokoh masyarakat yang masih kuat memegang tradisi leluhur merasa terganggu dengan kehadiran Raden Paku. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap adat yang telah mereka pelihara selama berabad-abad. Sebuah pertemuan digelar oleh para pemimpin adat, dan keputusan diambil untuk menguji kemampuan Raden Paku. Pada suatu malam, seorang tetua desa mendatangi Raden Paku dan mengajaknya untuk berdiskusi. Dalam percakapan itu, sang tetua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit mengenai kehidupan, keyakinan, dan keadilan. Dengan tenang, Raden Paku menjawab setiap pertanyaan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Jawabannya tidak hanya memuaskan, tetapi juga membuka mata sang tetua akan kebesaran ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, Raden Paku mulai memenangkan hati masyarakat. Ia tidak pernah mencela tradisi lama, melainkan berusaha mengubahnya perlahan dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka, tanpa harus menghancurkan kebudayaan yang ada. Selain berdakwah, Raden Paku juga aktif membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia dikenal sebagai sosok yang murah hati dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia membangun irigasi untuk pertanian, memberikan solusi atas konflik antar warga, dan bahkan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan cara ini, ia tidak hanya dihormati sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat Gresik dan sekitarnya, Raden Paku menyadari bahwa perjuangan dakwah membutuhkan fondasi yang lebih kokoh.
Ia ingin membangun sebuah pusat pendidikan yang tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan akhlak dan jiwa kepemimpinan. Dengan tekad ini, Raden Paku memutuskan untuk mendirikan pesantren di kawasan yang strategis, sebuah bukit kecil yang dikenal dengan nama Giri. Pendirian pesantren ini bukanlah tugas yang mudah. Lokasi Giri yang berupa bukit memerlukan usaha keras untuk dibangun menjadi tempat belajar yang layak. Bersama dengan para murid dan masyarakat yang telah ia bimbing, Raden Paku memulai proses pembangunan dengan penuh semangat. Mereka membersihkan lahan, mendirikan bangunan sederhana dari bambu dan kayu, serta membuat ruang-ruang belajar yang cukup untuk menampung para santri. Ketika pesantren berdiri, Raden Paku menamakannya Giri Kedaton. Nama ini mencerminkan visi besar Raden Paku untuk menjadikan tempat itu sebagai kerajaan spiritual, sebuah pusat dakwah dan pendidikan yang akan melahirkan generasi ulama dan pemimpin. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Giri Kedaton sangat unik dan maju untuk masanya. Raden Paku mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Tetapi ia juga menekankan pentingnya ilmu dunia seperti astronomi, matematika, pertanian, dan strategi kepemimpinan. Para santri tidak hanya diajarkan untuk menjadi ulama, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa perubahan di masyarakat. Salah satu keistimewaan Giri Kedaton adalah kedekatan Raden Paku dengan para santri. Ia tidak hanya menjadi guru, tetapi juga sosok ayah yang penuh perhatian. Ia mendampingi mereka dalam belajar, berdiskusi, bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti bercocok tanam dan berdagang. Dengan pendekatan ini, para santri merasa terinspirasi dan termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ketenaran Giri Kedaton dengan cepat menyebar ke seluruh Nusantara. Santri-santri dari berbagai penjuru seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku datang untuk belajar di sana. Mereka bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga menyerap semangat dan visi dakwah yang dibawa oleh Raden Paku. Banyak dari mereka yang kelak menjadi ulama besar dan penyebar Islam di daerah asalnya. Namun perjuangan Raden Paku di Giri Kedaton tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak yang masih berpegang teguh pada tradisi lama mencoba menghalangi perkembangannya. Mereka menyebarkan isu-isu bahwa ajaran Islam akan menghancurkan budaya lokal. Namun dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Raden Paku menjawab setiap tantangan itu dengan menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat berjalan berdampingan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas budaya. Giri Kedaton pun menjadi lebih dari sekadar pesantren. Tempat itu berkembang menjadi pusat kebudayaan Islam di Jawa. Di sini, seni tradisional seperti wayang dan gamelan dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai agama. Dakwah melalui seni ini menjadi salah satu inovasi besar Raden Paku yang membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Raden Paku yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri telah menjadi figur sentral dalam penyebaran Islam di Jawa. Kedalaman ilmunya, kebijaksanaannya, serta keberhasilannya membangun Giri Kedaton sebagai pusat pendidikan Islam membuatnya diangkat sebagai salah satu anggota Wali Songo, YT, kelompok ulama besar yang memiliki misi menyebarkan Islam secara damai di Nusantara. Sebagai bagian dari Wali Songo, Raden Paku memegang peran strategis dalam merancang dan melaksanakan metode dakwah yang efektif. Ia dikenal sebagai ahli dalam strategi pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya. Salah satu strategi utama Raden Paku adalah memanfaatkan seni dan tradisi lokal untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Misalnya, ia mendukung penggunaan wayang sebagai media dakwah, di mana cerita-cerita pewayangan disisipkan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan akar budaya Jawa. Raden Paku juga dikenal sebagai diplomat yang ulung. Dalam pertemuan-pertemuan Wali Songo, ia sering menjadi mediator yang menyatukan berbagai pandangan. Ia percaya bahwa keberhasilan dakwah terletak pada kerjasama dan persatuan di antara para wali. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam kelompok Wali Songo. Bahkan ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk menghadapi tantangan dakwah. Kerjasamanya dengan wali-wali lain seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang sangat erat. Raden Paku sering bertukar pikiran dengan mereka untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu proyek bersama yang terkenal adalah upaya menyebarkan Islam ke daerah-daerah terpencil yang masih kuat memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam proyek ini, Wali Songo membagi wilayah dakwah berdasarkan keahlian dan pendekatan masing-masing wali.
Dan Raden Paku bertugas menangani wilayah pesisir yang memiliki hubungan erat dengan budaya maritim. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Raden Paku dan Wali Songo adalah bagaimana mengubah keyakinan masyarakat tanpa menciptakan konflik. Banyak masyarakat Jawa pada saat itu yang masih memegang era tradisi lama, seperti kepercayaan terhadap dewa-dewa dan praktik ritual tertentu. Raden Paku menggunakan pendekatan yang lembut, penuh toleransi, dan menghormati adat istiadat setempat. Ia tidak memaksa masyarakat untuk langsung meninggalkan tradisi mereka, melainkan mengarahkan mereka secara perlahan untuk memahami nilai-nilai Islam. Salah satu kisah yang terkenal adalah bagaimana Raden Paku menyelesaikan konflik di sebuah desa yang terpecah antara pendukung tradisi lama dan pengikut Islam. Alih-alih menggunakan kekerasan atau paksaan, Raden Paku mengundang kedua belah pihak untuk berdialog di Giri Kedaton. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil menyatukan mereka dan menunjukkan bagaimana Islam dapat menjadi jalan untuk menciptakan harmoni tanpa harus menghilangkan identitas budaya mereka. Selain itu, Raden Paku juga aktif mendukung para santrinya untuk menjadi dai di berbagai wilayah Nusantara. Ia membekali mereka tidak hanya dengan ilmu agama, tetapi juga dengan strategi dakwah yang efektif. Para santri yang dididiknya kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku, membawa pengaruh Giri Kedaton ke seluruh penjuru Nusantara. Di sisi lain, Raden Paku dan Wali Songo juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang menentang dah mereka. Beberapa penguasa lokal yang merasa kekuasaan mereka terancam oleh ajaran Islam mencoba menghalangi misi Wali Songo. Namun dengan kecerdasan dan diplomasi, Raden Paku berhasil mengubah banyak lawan menjadi sekutu, menunjukkan bahwa dakwah yang damai dan penuh hikmah dapat lebih kuat daripada kekuatan fisik. Sebagai seorang ulama besar dan pemimpin spiritual di Giri Kedaton, Raden Paku atau Sunan Giri memiliki pengaruh yang melampaui bidang keagamaan. Ia juga memainkan peran penting dalam percaturan politik di Jawa, khususnya pada masa transisi dari kekuasaan Hindu-Buddha Majapahit ke era kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak. Pada masa itu, kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Konflik internal, pemberontakan daerah, dan melemahnya kekuatan pusat membuat kekuasaan Majapahit perlahan memudar. Di tengah situasi ini, Islam mulai menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan politik dan budaya baru di Jawa. Raden Paku, sebagai pemimpin Giri Kedaton, memiliki posisi strategis untuk berperan dalam transisi kekuasaan ini. Sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, Giri Kedaton tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga tempat berkumpulnya para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat. Banyak penguasa lokal yang datang ke Giri Kedaton untuk meminta nasihat dari Raden Paku, baik mengenai pemerintahan, konflik wilayah, maupun strategi menghadapi perubahan zaman. Dengan kebijaksanaannya, Raden Paku sering menjadi mediator dalam konflik antar wilayah, menjaga stabilitas di tengah ketegangan politik yang meningkat. Hubungan Raden Paku dengan Majapahit cukup unik. Meskipun Islam mulai berkembang pesat, Raden Paku tetap menunjukkan rasa hormat kepada kekuasaan Majapahit sebagai pusat budaya dan politik Jawa. Ia tidak mengambil langkah agresif untuk menentang Majapahit, tetapi lebih memilih pendekatan diplomasi. Ketika beberapa penguasa Majapahit mulai terbuka terhadap Islam, Raden Paku memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan ajaran Islam sebagai nilai yang bisa menyatu dengan tradisi Jawa tanpa mengancam budaya lokal. Namun, pengaruh terbesar Raden Paku terlihat ketika Kesultanan Demak mulai muncul sebagai kekuatan Islam baru di Jawa. Raden Paku memiliki hubungan erat dengan para pendiri Kesultanan Demak, termasuk Raden Fatah, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam transisi ini. Sebagai salah satu wali Wali Songo, Raden Paku memberikan dukungan moral, spiritual, dan strategis kepada Demak dalam perjuangannya menggantikan Majapahit sebagai kekuatan dominan di Jawa. Salah satu peran penting Raden Paku adalah dalam peneguhan legitimasi Kesultanan Demak. Sebagai ulama yang sangat dihormati, dukungan Raden Paku memberikan otoritas moral kepada Demak untuk menjadi pusat kekuasaan baru. Ia juga berperan dalam mendamaikan berbagai kelompok yang mendukung dan menentang transisi ini, memastikan bahwa peralihan kekuasaan berlangsung dengan relatif damai. Selain itu, Giri Kedaton di bawah kepemimpinan Raden Paku menjadi pusat jaringan dakwah dan intelijen politik. Para santri yang berasal dari berbagai wilayah Nusantara membawa informasi dan kabar tentang kondisi politik di daerah masing-masing.
Informasi ini menjadi modal penting bagi Raden Paku dan Wali Songo untuk merumuskan strategi dalam menyebarkan Islam dan menjaga stabilitas politik. Namun, peran politik Raden Paku tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak yang merasa terancam oleh pengaruh Islam mencoba mengisolasi Giri Kedaton. Ada pula konflik dengan kelompok-kelompok tertentu yang menolak perubahan. Meski demikian, Raden Paku selalu mengedepankan pendekatan damai dan diplomasi. Ia percaya bahwa perubahan yang sejati harus dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Pengaruh Raden Paku dalam politik Jawa tidak hanya dirasakan pada masanya, tetapi juga meninggalkan jejak yang panjang. Giri Kedaton menjadi model bagi hubungan antara agama dan politik di Nusantara. Peran Raden Paku sebagai pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan keyakinan dan budaya menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang dengan cara yang inklusif dan harmonis, bahkan di tengah dinamika politik yang kompleks. Ini diakhiri dengan gambaran tentang Raden Paku sebagai sosok pemimpin yang visioner, yang tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun fondasi bagi terbentuknya kekuasaan Islam di Nusantara. Ia adalah figur yang memahami bahwa agama dan politik bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling mendukung dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan damai. Raden Paku, yang dikenal sebagai Sunan Giri, tidak hanya meninggalkan jejak sebagai ulama dan pemimpin, tetapi juga sebagai pelopor pendidikan Islam yang membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa. Ajaran-ajaran yang ditanamkannya menjadi fondasi bagi perkembangan Islam di Nusantara, sementara warisan berupa Giri Kedaton terus melahirkan generasi ulama dan pemimpin hingga berabad-abad setelahnya. Salah satu nilai utama yang diajarkan oleh Raden Paku adalah pentingnya pendidikan. Baginya, ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami agama secara mendalam, sekaligus memperbaiki kehidupan dunia. Di Giri Kedaton, ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, tetapi juga ilmu-ilmu dunia seperti astronomi, matematika, dan tata pemerintahan. Pendekatan ini menjadikan pesantrennya sebagai model pendidikan Islam yang holistik, mempersiapkan para santri tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa perubahan di masyarakat. Raden Paku juga menekankan pentingnya dakwah yang penuh hikmah dan toleransi. Dalam setiap ajarannya, ia selalu mengedepankan nilai kasih sayang, kedamaian, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ia percaya bahwa Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa harus menghapus tradisi mereka. Oleh karena itu, banyak ajarannya yang disampaikan melalui pendekatan budaya, seperti seni wayang, tembang, dan gamelan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu ajaran terkenal Raden Paku adalah konsep ukhuwah atau persaudaraan. Ia mengajarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia. Dalam dakwahnya, ia selalu menekankan pentingnya persatuan, baik di antara sesama Muslim maupun dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Nilai ini tercermin dalam caranya membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan, mulai dari penguasa hingga rakyat jelata. Di sisi lain, Raden Paku juga memberikan perhatian besar pada keadilan sosial. Ia sering mengingatkan para pemimpin daerah yang datang kepadanya tentang pentingnya memimpin dengan adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Melalui ajarannya, ia berhasil menanamkan kesadaran pentingnya kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Warisan terbesar Raden Paku adalah Giri Kedaton itu sendiri. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat dakwah yang pengaruhnya meluas ke seluruh Nusantara. Para santri yang belajar di sana membawa ajaran Raden Paku ke daerah asal mereka, menciptakan jaringan ulama yang menyebarkan Islam secara damai di berbagai wilayah. Bahkan setelah wafatnya, Giri Kedaton tetap menjadi tempat yang dihormati dan berperan penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Pengaruh Raden Paku juga terlihat dalam sistem pendidikan pesantren yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Banyak pesantren yang mengadopsi metode pengajaran Giri Kedaton, menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia, serta menekankan pembentukan akhlak dan kepemimpinan. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas pendidikan Islam di Nusantara yang membedakannya dari model pendidikan di tempat lain. Lebih dari itu, dakwah Raden Paku meninggalkan jejak yang masih terasa hingga kini. Nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan penghormatan terhadap budaya lokal yang ia ajarkan menjadi landasan bagi penyebaran Islam yang damai di Indonesia.
Pendekatannya yang inklusif dan penuh hikmah menjadi inspirasi bagi banyak dai dan ulama yang melanjutkan perjuangannya. Raden Paku yang dikenal sebagai Sunan Giri menghabiskan hari-hari terakhirnya di Giri Kedaton. Di sana, ia terus membimbing para santri, menanamkan nilai-nilai Islam, dan memberikan nasihat kepada para pemimpin daerah yang datang mencarinya. Meskipun usianya semakin senja, semangatnya untuk menyebarkan Islam tidak pernah surut. Namun, seperti halnya semua manusia, Raden Paku akhirnya dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Kisah wafatnya Sunan Giri menjadi momen yang penuh haru bagi masyarakat Jawa. Ia meninggalkan dunia ini dengan tenang, dikelilingi oleh murid-murid dan orang-orang yang mencintainya. Berita tentang wafatnya cepat tersebar ke berbagai penjuru, membawa duka mendalam bagi banyak orang yang merasa kehilangan seorang guru, pemimpin, dan teladan yang sangat dihormati. Pemakamannya di Giri Kedaton menjadi peristiwa besar yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Para ulama, penguasa, santri, dan rakyat biasa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sunan Giri. Mereka tidak hanya datang untuk mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir, tetapi juga untuk merenungkan ajaran dan warisan yang telah ia tinggalkan. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Raden Paku mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Makamnya di Giri Kedaton hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai daerah. Mereka datang untuk berdoa, merenungkan ajarannya, dan mengambil inspirasi dari kehidupan seorang ulama besar yang mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan kemajuan masyarakat. Namun, warisan Raden Paku tidak hanya terbatas pada makamnya. Pengaruhnya terus hidup dalam bentuk ajaran yang ia sampaikan, sistem pendidikan Islam yang ia bangun, dan nilai-nilai toleransi serta persaudaraan yang ia tanamkan di tengah masyarakat. Pesantrennya di Giri Kedaton menjadi model bagi banyak pesantren di Nusantara, sementara murid-muridnya melanjutkan perjuangan dakwah ke berbagai penjuru, membawa semangat Sunan Giri ke tempat-tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Refleksi tentang kehidupannya menunjukkan betapa besarnya peran Raden Paku dalam membentuk wajah Islam di Nusantara. Ia adalah sosok yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat Islam di Jawa. Pendekatannya yang damai, inklusif, dan penuh kasih sayang menjadi teladan yang relevan hingga kini, di tengah dunia yang sering dilanda konflik dan perpecahan. Kehidupan Raden Paku mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada ilmu, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dicapai tanpa kekerasan, melalui dakwah yang penuh hikmah dan penghormatan terhadap budaya lokal. Melalui Giri Kedaton, ia membangun sebuah mercusuar cahaya yang menerangi Nusantara, membawa Islam sebagai agama yang mempersatukan, bukan memecah belah.